Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh datang di dalam hadirat Tuhan di mesbah doa pagi. Mari saudara, biarlah kita setiap hari kita mencari wajah Tuhan, kita senangkan hati Tuhan Yesus. Adapun kita banyak mengalami pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup kita mau tanggalkan saudara. Kita mau mencari wajah Tuhan karena Dia adalah Juru Selamat hidup kita dan kita adalah anaknya, dan pasti yang mencari wajah Tuhan Yesus pasti berikan kekuatan yang baru dan memberikan kekuatan dan kesehatan dan keselamatan pada hari ini. Mari saudara, kita mau senangkan hari Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa kita, Tuhan Yesus, kekasih hidup kita. Dan mari saudara, kita mau lebih menaikkan syukur pada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami mau terus Tuhan maju di dalam keronian kami mau tetap setia dan setia kepadamu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber keselamatan kami. Tak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang kami ingin mempersembahkan seluruh jiwa roti tubuh kami, dengan kami mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, serta pujian dalam lidah bibir kami, karena Engkau layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, layak dipuji, layak ditinggikan. Segala kuasa kegelapan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini, kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi dengan membawa korban syukur di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Oh Yesus. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, amin. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji-Mu, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu
Tuhan, oh haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus, segala puji syukur hanya bagimu. Ku muliakan namamu Bapa, ku sembah Kau Allahku. Kau layak dipuji, dimuliakan dalam hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang hidup penuhi kami, memberikan kami kekuatan, kesegaran dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, Kau menyertai kami senantiasa selamanya. Ya Ramana ya Ramase, haleluya. Oh ya Ramana ya Ramase, haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur selalu di dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kami hidup di dalam dunia yang fana, di dunia yang gelap ini, di hari-hari terakhir, di dalam zaman yang semakin hari semakin Tuhan sukar dan sulit Tuhan, semakin menuju pada kegelapan. Tapi kami percaya sesuai dengan genap firman-Mu Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan, oh mendapatkan kekuatan yang baru. Orang-orang yang menantikan di dalam kekuatan, di dalam kuat kuasa Tuhan Yesus, dialah yang Engkau berikan kemenangan. Pagi hari ini kami percaya saat kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru. Meskipun Tuhan, oh Bapa, kami harus menghadapi segala kehidupan hari ini, namun kami percaya Engkau juga menguatkan kami. Kesusahan sehari ini biarlah cukup sehari, biarlah kami memikirkan segala perkara kami percaya bahwa hari ini adalah kesusahan kami, dan pasti Engkau menyertai kami, memberkati kami. Engkau pasti memberikan jalan keluar, bahkan karunia dan anugerah kasih-Mu Engkau berikan buat kami yang percaya dan mengasihi-Mu, terlebih yang mencari wajah-Mu. Pagi hari ini kami mau tetap setia mencari wajah-Mu, tetap berharap pada-Mu Tuhan. Karena kami tahu, kami menyadari kami tidak bisa hidup sebagai manusia biasa tanpa Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus hari ini dan untuk selamanya. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Ini pujian kami semua Tuhan di hadapan-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ya Tuhan, amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, inilah pengakuan kami Tuhan. Tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, walaupun sedetik pun Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Oh Yesusku, oh Yesusku, haleluya Bapa. Ku
ku tak dapat hidup tanpamu. Amin Tuhan, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Yesusku bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu, ya Tuhan, amin. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Yesus Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Inilah pengakuan kami, aku lepas darimu. Amin. Olah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan, terima kasih. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Ya, shalom saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-39, ya. Mazmur pasal yang ke-39. Baik. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap, ya. Saudara, temanya pada pagi hari ini adalah tetaplah berharap kepada Tuhan, ya. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-39 ini adalah Mazmur Daud, ya, dengan judul doa minta tolong, ya. 39 ayat yang ke-8, ya, dikatakan kembali, dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap, ya. Nah saudara, ketika hidup ini terasa melelahkan karena pergumulan berat yang kita hadapi, saudara, apa yang harus kita lakukan, ya? Saudara, Mazmur yaitu Daud, ya, dikatakan berharaplah kepada Tuhan, ya. Inilah yang dikatakan Daud ketika, ya, dia mengalami pergumulan, ya, dikatakan bahwa, ya, dia mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupannya, ya. Kalau saudara baca dalam kitab, ya, di dalam 1 Samuel, bagaimana Raja Saul berusaha untuk membunuhnya berulang-ulang kali, dia nyawanya terancam. Kemudian juga anaknya sendiri Absalom, ya saudara, ingin membunuhnya,
dan dia harus lari dari anaknya sendiri untuk menghindari pertumpahan darah. Ya saudara, banyak kali ya Daud diselamatkan oleh Tuhan dan para musuh-musuhnya yang berusaha untuk membinasakannya, namun Tuhan menyelamatkan dirinya. Ya, nah saudara, pergumulan apapun yang kita hadapi, ya seperti halnya dengan Daud, ya dia merasa bahwa saudara apa yang dialaminya sepertinya melelahkan, ya pergumulan yang tidak pernah habis-habisnya. Namun saudara, Daud berkata bahwa dia mau tetap berharap kepada Tuhan, ya. Nah, mengapa kita harus selalu berharap kepada Tuhan saat menghadapi pergumulan yang berat, ya. Apapun saudara dan saya mengalami pergumulan, apakah masalah ekonomimu atau sakit penyakitmu, ya, apakah masalah pekerjaan, usaha, ya apapun saudara yang kau hadapi saat ini, ya firman Tuhan katakan tetaplah berharap kepada Tuhan, ya. Nah, mengapa kita harus selalu berharap kepada Tuhan? Karena yang diberkati Tuhan adalah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Karena diberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya, ya. Nah, saudara, orang yang berharap atau mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, ya. Sebaliknya orang yang mengandalkan manusia, itulah orang-orang yang terkutuk, yang hatinya jauh daripada Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, firman Tuhan katakan dialah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, dikatakan lebih lanjut, ya, dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, ya. Nah, saudara, setiap orang yang berharap kepada Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Tentunya pohon itu dia tidak akan mengalami kekeringan, ya. Dia daunnya dikatakan tetap segar dan dia tidak berhenti menghasilkan buah, ya. Ini berbicara kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, ya. Saudara, dikatakan walaupun mengalami pergumulan tetapi selalu ada kekuatan yang daripada Tuhan, ya. Walaupun mengalami pergumulan, saudara, dikatakan bahwa ya apa saja yang diperbuatnya itu berhasil, ya. Saudara, Tuhan menyertai kehidupan orang-orang yang berharap kepada Tuhan, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya tetaplah berharap kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus berkata demikian, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ya. Nah, saudara, setiap kita yang mengalami keletihan di dalam pergumulan kehidupan ini, ya, Tuhan mengundang saudara dan saya untuk datang kepadanya, ya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus bagaikan air kehidupan. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan dan kesegaran bagi jiwamu yang lelah, yang letih, yang lesu, dan berbeban berat, ya. Nah, inilah firman Tuhan. Saudara, yang kedua adalah mengapa kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Yang kedua adalah karena akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan, ya.
Di dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, karena dia hanya mengandalkan Tuhan, satu-satunya pengharapan kehidupannya. Ya, nah di sini digambarkan di dalam kitab Yesaya, orang yang berharap kepada Tuhan itu mendapat kekuatan baru yang digambarkan seperti seekor burung raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ya, saudara, kita lihat bagaimana semakin ya angin itu tiupan besar, badai besar, justru ya raja wali itu terbang tinggi ya dengan kekuatan sayapnya. Ya, demikian juga dengan kita, semakin saudara dan saya mengalami pergumulan yang berat ya saudara, semakin kita harus naik tinggi. Saudara, artinya adalah kita mau terbang tinggi, artinya kita mau mencapai hadirat Tuhan ya. Kita mau hanya datang kepada Tuhan, sebab kita tahu bahwa kekuatan yang baru hanya ada di dalam Tuhan Yesus ya. Tuhan tadi berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Ya, itulah kekuatan baru yang Tuhan kasih ya. Dengan kita berharap kepada Tuhan dan percaya kepadanya, kita akan mendapat kekuatan yang baru saudara. Sehingga apa? Sehingga saudara dan saya dapat menanggung segala penderitaan yang terjadi ya. Itulah berkat anugerah Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak kuat menghadapi pergumulan hidup dan mereka mengakhiri hidup mereka ya saudara. Namun saudara dan saya ya, karena kita mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi saudara dan saya ya. Nah, biarlah kita tetap bertekun di dalam doa, biarlah kita tetap bertekun di dalam firman ya, menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan ya. Tetaplah berdoa, tetaplah kita bertekun di dalam firman, tetaplah percaya saudara, tetap berharap kepada Tuhan ya. Hal yang ketiga, karena tak berkesudahan kasih setia dan rahmat-Nya ya. Di dalam kitab Peratapan 3 ayat 21 sampai 23 mengatakan demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu ya. Saudara, Tuhan Yesus itu penuh kasih dan Dia juga setia ya, dan rahmat-Nya bagi setiap orang yang berharap kepada dirinya ya. Ia tidak meninggalkan kita seorang diri saat kita mengalami pergumulan yang berat ya. Tuhan berkata sebelum naik ke surga bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Dan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang akan menjadi penghibur bagi saudara dan saya ya. Dikatakan Dia akan menyertai engkau, Dia akan diam di dalam dirimu ya saudara. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu ya. Oleh karena itu biarlah Roh Kristus ada di dalam diri saudara dan saya, yang memberikan kekuatan penghiburan, Roh Kudus yang menghibur saudara di dalam setiap kesusahan yang kita hadapi ya. Saudara, biarlah kita boleh datang dekat dengan Tuhan ya, sebab firman Tuhan katakan
kasih dan setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Datanglah kepada Tuhan setiap pagi, andalkan Tuhan, tersungkur di hadapannya, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Apabila saudara dan saya berbuat dosa dan mendukakan hati Tuhan, biar kita boleh mengakui segala dosa kita, karena saudara, dengan itulah kita boleh hidup di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan hidup saudara dan saya. Tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus, sebab pengharapan kepadanya tidaklah mengecewakan. Nah saudara, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau tetap berharap kepada Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Kami mau tetap berharap kepadamu ya Tuhan, karena firman berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Kami mau tetap berharap kepadamu, karena firman berkata bahwa kasih setia Tuhan, kasih dan setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Oleh karena itu kami boleh selalu datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan setiap pagi, sehingga hidup kami boleh senantiasa di dalam penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini yang berusaha berdagang, bekerja, yang studi. Tuhan berkati sepanjang hari ini penyertaan Tuhan atas kami. Yang lemah kami percaya sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang sakit kami percaya ulurkan tangan-Mu dan menyembuhkan. Kami terima kesembuhan yang daripada-Mu, dan demikian juga yang kekurangan, Tuhan buka jalan tingkap-tingkap langit-Mu untuk memberkati setiap anak-anak-Mu, mencukupi kebutuhan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur buat anugerah-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa Pagi, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.